Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurika Saliha Damarani, NIM T20194007. Saya dari Prodi PGMI kelas D1. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang perilaku sosial, perubahan sosial, konflik sosial, dan pengendalian sosial. Untuk pembahasan lebih lanjut, simak video ini sampai selesai ya. Baiklah, yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama yakni perilaku sosial. Perilaku itu adalah aktivitas atau tindakan manusia yang biasa dilakukan, seperti berbicara, menangis, berjalan, tertawa, menulis, dan lain-lainnya. Lalu, perilaku sosial itu merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, dalam suatu contoh yakni kita melakukan kerjasama. Dalam kerjasama tersebut, pastinya ada orang yang menggerakkannya atau mengerjakannya itu dengan keinginan pribadinya. Ada juga yang mengerjakannya itu dengan bermalas-malasan, tidak sabar, dan hanya ingin mencari keuntungan pribadi. Lalu, faktor-faktor yang memengaruhi perilaku sosial. Yang pertama itu ada faktor dari dalam atau faktor internal. Faktor ini dipengaruhi oleh diri manusia itu sendiri, dapat berupa insting, motif, sikap, serta nafsunya. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar diri manusia. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh lingkungannya, di mana individu tersebut dapat menerima hukuman atau hadiah yang ada dalam lingkungan tersebut. Dapat juga berupa kondisi masyarakat, perubahan iklim, dan cuaca serta faktor ekonomi individu tersebut. Selanjutnya yakni bentuk-bentuk perilaku sosial. Yang pertama ada tanggung jawab. Sebagai makhluk sosial, kita ini harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan kita atau masyarakat di sekitar kita, dan terhadap keluarga kita. Lalu yang kedua ada tolong-menolong. Di dalam agama Islam sudah diajarkan bahwa kita ini harus tolong-menolong sesama umat. Dan bentuk tolong-menolong itu harus menuju kepada kebaikan, tidak boleh menuju ke keburukan. Lalu yang ketiga, ada menghormati guru. Rasa hormat menghormati ini itu harus ditanamkan di dalam diri kita agar menciptakan kehidupan yang rukun sesama masyarakat atau sesama manusia. Tentunya menghormati ini juga harus kita tujukan kepada guru atau ustadz kita yang telah memberikan kita ilmu. Lalu yang terakhir itu ada sopan santun. Sopan santun ini merupakan penunjang terhadap baik buruknya akhlak seseorang, sedangkan kesempurnaan iman seseorang ditentukan oleh baik buruknya akhlak seseorang. Jadi, jika kita ingin dipandang baik oleh orang lain, maka kita harus memiliki sopan santun. Selanjutnya, yakni perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi pola interaksi sosial di dalam suatu yang dapat bersifat membangun karakter manusia menuju proses yang lebih baik atau malah sebaliknya. Jadi, perubahan sosial ini adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang bisa membentuk masyarakat itu sendiri dan membangun karakternya menuju ke hal yang lebih baik atau malah sebaliknya, seperti itu. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Faktor-faktor yang pertama itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama, yakni bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk ini dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lalu yang kedua, penemuan-penemuan baru
akibat perkembangan ilmu pengetahuan baik berupa teknologi maupun berupa gagasan-gagasan yang menyebar di masyarakat. Lalu, faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama itu sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, seperti contohnya penebangan hutan secara liar, itu dapat menyebabkan terjadinya longsor, banjir, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu peperangan, terjadi dalam satu masyarakat dengan masyarakat lain yang menimbulkan berbagai dampak negatif. Lalu yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menyebabkan saling pengaruh. Selain itu, pengaruh dapat berlangsung melalui komunikasi satu arah, yakni komunikasi masyarakat dengan media-media massa. Lalu kemudian karakteristik perubahan sosial. Yang pertama, pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Yang keempat, suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima. Yang kelima, modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Yang keenam, segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan. Yang pertama, ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat dan perubahan cepat ini adalah bentuk dari manusia yang menyesuaikan dengan keadaannya dan kebutuhannya pada masa sekarang. Lalu yang kedua, ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang memberikan dampak kecil terhadap lingkungan masyarakat. Yang kedua, perubahan besar ini adalah perubahan yang memberikan dampak besar terhadap masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga, ada perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki itu adalah perubahan yang telah diatur oleh lembaga atau pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang untuk mengatur perubahan itu tadi. Lalu, perubahan yang tidak dikehendaki itu adalah perubahan yang tidak direncanakan yang terjadi tanpa kehendak atau tanpa pengawasan dari pihak tersebut. Lalu selanjutnya ada konflik sosial. Konflik itu berasal dari bahasa Latin, kon yang berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik sosial ini adalah perwujudan dari perluasan konflik individual yang biasanya itu wujudnya itu dalam bentuk kontak fisik atau peperangan. Lalu selanjutnya, bentuk-bentuk dari konflik. Yang pertama ini berdasarkan sifatnya, yaitu ada konflik destruktif, yang artinya konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang atau rasa benci dan dendam dari seseorang maupun sekelompok orang terhadap pihak lain. Lalu yang kedua ada konflik konstruktif. Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Lalu berdasarkan posisi pelaku, yang pertama itu ada konflik vertikal, itu merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Lalu yang kedua ada konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara individu dengan satu kelompok. Lalu yang ketiga ada konflik diagonal. Merupakan konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi. Lalu kemudian faktor-faktor terjadinya konflik.
Yang pertama itu ada kemajemukan horizontal, yang artinya struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, agama, dan ras, dan majemuk sosial. Lalu yang kedua ada kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Lalu dampak dari konflik sosial itu, yang pertama korban jiwa dan kerugian harta benda. Jelas sekali, dan konflik sosial ini melibatkan banyak elemen masyarakat, dan pastinya dampaknya itu adalah korban jiwa dan kerugian harta benda. Lalu yang kedua, nilai-nilai sosial dan norma sosial ini hancur. Lalu yang ketiga, timbul perpecahan di masyarakat, karena konflik sosial ini pastinya melibatkan banyak sekali masyarakat di dalamnya, jadi pastinya akan ada perpecahan di masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, yang keempat, perubahan kepribadian. Jadi setelah konflik ini berlangsung, akan terjadi perubahan pada kepribadian diri manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya ada pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah mekanisme untuk mengarahkan anggota masyarakat dalam melaksanakan nilai dan norma sosial yang berlaku, sehingga tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dan berupaya mengurangi maupun menghilangkan penyimpangan tersebut. Bisa juga diartikan bahwa pengendalian sosial ini adalah aturan atau cara untuk menertibkan anggota masyarakat yang membangkang. Lalu selanjutnya ciri-ciri pengendalian sosial. Yang pertama adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan terhadap masyarakat. Teknik ini digunakan untuk menertibkan atau cara untuk mendorong seseorang agar tidak berperilaku menyimpang. Lalu selanjutnya bertujuan untuk keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, dilakukan oleh kelompok terhadap kelompok lain atau individu lain. Yang keempat, berlangsung dua arah meski terkadang tidak disadari oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, adanya sebuah cara atau metode khusus guna menertibkan individu ataupun masyarakat. Selanjutnya, kontrol atau pengendalian sosial bisa dilaksanakan oleh tiap-tiap individu kepada individu lain maupun kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Kontrol sosial dilaksanakan dengan tujuan guna mewujudkan keselarasan serta stabilitas kepada berbagai perubahan yang terdapat pada masyarakat. Pengendalian sosial dilaksanakan oleh beragam pihak maupun seringkali masing-masing pihak tidak menyadarinya. Lalu sifat-sifat dari pengendalian sosial itu sendiri. Yang pertama, berdasarkan tindakan, yaitu tindakan preventif. Tindakan preventif ini tujuannya terhadap suatu tindakan untuk melakukan tindakan pencegahan bersama, yang memungkinkan akan memicu terjadinya berbagai pelanggaran terhadap norma sosial yang ada. Contohnya, Gilang atau si A menasihati si B supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Itu adalah tindakan preventif. Lalu yang kedua, tindakan represif bersifat hidup, yang memiliki tujuan guna dapat mengembalikan kekompakan yang pernah terganggu, sebab pernah terjadi sebuah pelanggaran dalam paduan yang menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya itu skors terhadap siswa yang telah melakukan pelanggaran. Lalu ada tindakan kuratif. Tindakan kuratif ini adalah pengendalian sosial yang dilaksanakan sewaktu terjadinya penyimpangan sosial. Contohnya itu guru yang menegur serta menasihati muridnya sebab si murid ketahuan menyontek pada waktu ulangan. Itu adalah tindakan kuratif. Selanjutnya, sifat-sifat selanjutnya berdasarkan cara perlakuannya, yaitu ada persuasif. Persuasif yakni suatu cara pengendalian sosial yang dilaksanakan tanpa menggunakan tindakan kekerasan.
seperti contohnya membujuk, membimbing, memberikan nasihat, dan lain-lainnya. Lalu koersif, yakni suatu kontrol atau pengendalian sosial yang dilaksanakan dengan menggunakan paksaan, sekaligus menggunakan sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggarannya. Lalu berdasarkan pelakunya. Yang pertama, yakni pengendalian pribadi, yakni sebuah kontrol atau pengendalian sosial yang dilaksanakan oleh tiap-tiap individu yang terinspirasi dari berbagai tokoh panutan. Lalu pengendalian institusional, yakni sebuah kontrol atau pengendalian sosial yang dilaksanakan oleh lembaga atau institusi tertentu. Contohnya yakni pesantren. Lalu pengendalian resmi, yakni sebuah kontrol atau pengendalian sosial yang dilaksanakan oleh lembaga resmi negara yang sesuai dengan undang-undang, contohnya kepolisian, kejaksaan, dan lain-lainnya. Lalu pengendalian tidak resmi, yakni sebuah kontrol atau pengendalian sosial yang dilaksanakan oleh seorang individu atau lembaga masyarakat yang bersifatnya tidak resmi. Lalu selanjutnya, yakni fungsi pengendalian sosial. Yang pertama, memberikan penghargaan terhadap anggota masyarakat yang taat kepada nilai dan juga norma. Lalu, mempertebal kepercayaan dalam masyarakat kepada peran nilai serta norma sosial. Jadi, fungsinya itu adalah agar masyarakat itu percaya terhadap nilai atau norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Lalu, selanjutnya mengembangkan rasa malu. Jadi, setelah masyarakat itu ditertibkan atau dikendalikan, maka terbit rasa malu ketika ia akan melaksanakan atau menyimpang dari norma yang berlaku. Lalu selanjutnya mengembangkan rasa takut. Jadi selain rasa malu, kita juga akan merasa takut jika kita melakukan penyimpangan sosial itu tadi. Lalu selanjutnya menciptakan sistem hukum. Jadi ada hukum yang mengatur jika kita melakukan tindakan yang menyimpang itu tadi. Selanjutnya yakni tujuan pengendalian sosial. Yang pertama yakni mewujudkan keselarasan serta ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Lalu mengurangi tindak penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mengembalikan suasana sosial yang tidak teratur akibat terjadinya penyimpangan sosial. Menanamkan rasa kesadaran ataupun paksaan kepada seorang individu guna mematuhi norma sosial. Lalu selanjutnya ada tahapan dan proses pengendalian sosial. Yang pertama ini tahap sosialisasi. Jadi kita itu harus mengenalkan norma atau nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat agar masyarakat itu tahu mana norma yang berjalan dan mana yang tidak harus dilakukan. Lalu yang kedua, tahap penekanan sosial. Ini itu umumnya telah dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang ditujukan pada pelaku penyimpangan sosial. Lalu selanjutnya ada tahap pendekatan kekuasaan. Ini dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih terhadap pelaku penyimpangan. Tahap ini dilewati pada saat tahap lain tidak mampu dalam mengupayakan tindak pengendalian sosial. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Saya selaku presentator pada kelompok 7 mengucapkan minta maaf sebanyak-banyaknya jika ada kesalahan kata atau penggunaan diksi yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.